Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala yudhillalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Perkenalan dulu ya, bagi yang belum kenal, nama saya Muhammad Raffian Syartono, biasa dipanggil Raffian atau AA kalau di kampus. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 Darul Agrom Dasar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Blue Savan. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya dan teman-teman yang menonton atau mendengarkan video saya ini, kita akan membedah buku yang ditulis oleh D.A. Aghyar yang berjudul Jangan Takut Kita Punya Allah, yang mana saya sudah membacanya dan saya bisa tarik kesimpulan bahwa buku ini berisi tentang memotivasi kita dalam kehidupan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak usah berlama-lama, kita langsung ke pembahasan bukunya. Di sini saya mengambil poin-poin penting dalam buku ini. Yang pertama, ketika remaja dirundung problem, yang mana remaja masa kini jauh lebih banyak mengalami problem dalam hidupnya, termasuk saya dan teman-teman. Mulai dari masalah penyimpangan agama, kita ambil pada umumnya, yaitu sering meninggalkan sholat. Astagfirullah, bagi Anda yang sering meninggalkan sholat, segera bertaubat, kembali ke jalannya. Sholat rek, oh niku penggaweanmu. Yang mana terdapat pada Quran surat Maryam surat ke-19 ayat ke-59 yang berbunyi, fakhalafa min ba'dihim khulfun adaa'u sholata wattaba'u sahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, dalam kurung, yang menyia-nyiakan sholat dan memperuntunkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemukan kesesatan. Allahu a'lam. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita bukan termasuk golongan tersebut. Ada yang mempunyai pegangan, yaitu akidah agama, secara teori paham dan mengerti, namun dalam hal praktek cenderung mengabaikan atau menyia-nyiakan atau tidak sinkron. Sama halnya seperti kalian diajari ketika kecil ya, diajari cara berwudu oleh bapak kalian, yang mana bapak kalian mengajari berwudu itu dari mulut hingga membasuh kaki, melewati ya mulut, berkumur, terus hidung, terus muka, tangan, terus kepala, kuping dibasuh, terus kaki. Nah, ketika dipraktekkan tanpa bapak, kita cenderung menyimpang, yaitu malah membasuh muka dan mencuci kaki. Itu pun tidak sholat, malah bermain sarung kepada teman-temannya. Ya, seperti inilah fenomena yang terjadi saat ini, yang mana teori sama praktik itu tidak sinkron. Alangkah baiknya kita sebagai manusia ya, ketika kita dikasih teori, ya paling enggak lah, ketika penerapannya ke dalam hal praktek, kita harus sinkron seperti itu. Yang kedua, jika diri merasa dipermainkan oleh dunia, terdapat pada Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-45 sampai 46 yang berisi, wadari belahum masalal hayawatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i faqtalata bi nabatul ardi fa asbaha hasiman tadruhur riya
wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Yang artinya, dan berilah perumpamaan kepada mereka, tanda kurung manusia, kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ayat selanjutnya, ayat ke-46, Al-malu wal banuna zinatul hayawatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amal. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Sejatinya dunia ini hanyalah kecil, dia menjadi besar karena angan-angan kita yang tak mampu kita kendalikan. Hampir setiap hari kita memburu keindahan-keindahan yang ada di dunia, namun sampai-sampai kita lupa akan gemerlapnya akhirat. Naudzubillah min dzalik, semoga kita tidak termasuk di dalamnya lah. Sudahkah diri ini melakukan perbuatan baik? Sudahkah diri ini melakukan hal yang bermanfaat? Sudahkah diri ini mempunyai waktu untuk melakukan kewajiban sebagai hamba? Tanyakan kepada diri Anda sendiri. Yang belum, ya mari kita memperbaiki diri agar tidak menyesal di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Jangan pernah takut ketika kita sudah dipermainkan oleh dunia. Hadapilah dengan keyakinan bahwa kita mampu menggenggam. Hadapilah kehidupan tanpa melupakan akhirat. Saya ambil contoh orang bekerja di kantor ya, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Itu belum dihitung lembur. Kalau lembur ya paling enggak jam 7, jam 8 malam lah pulangnya. Nah, ketika bekerja sudah sewajarnya kita melakukan tugas-tugasnya, yaitu tugas-tugas kantor gitu ya. Namun, ketika Allah memanggil adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sebagai kaum muslim, umat muslim, seharusnya ketika Allah memanggil ya kita letakkan kegiatan duniawi tersebut dan langsung bergegas ke mushola atau masjid. Itu berarti terkadang manusia cenderung menyepelekan hala sih jam 1, hala sih jam 2. Dari kalimat hala ini tadi malah menjadi berujung tidak sholat, malah dari menunda-nunda hala sih jam 1, jam 2, menunda-nunda akhirnya asar, gak subuh, gak duhuran malah. Ya seperti itulah. Semoga kita bukan termasuk golongan yang seperti itu. Yang selanjutnya, yang ketiga, ketika galau menghampiri. Galau merupakan kata-kata yang sangat populer di kalangan muda-mudi masa kini. Umumnya penyakit galau ini dikarenakan berpacaran, kasmaran terus berpacaran terus putus, dan memiliki efek yang membuat kita teringang-ingang dan membuat kita tuh selalu berpikir kenangan-kenangan yang yang pernah terjadi itu teringang-ingang di kepala gitu. Jadi sulit untuk melupakan, atau sering kita sebut gagal move on. Ini nggak bisa jadi berujung fatal, yaitu ketika kita tidak bisa mengendalikan amarah atau pikiran kita, alhasil kita sampai kita bunuh diri akibat putus cinta. Astagfirullah. Jangan menggadaikan kehormatan karena putus cinta. Entah kalau mana lah. Apa itu kalau wis gak zamane. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu cemburu dengan kamu, terlalu sibuk pacaran hingga lupa akan kewajibannya. Yang mana ketika pacaran itu lali sholat, gak pernah ngaji, gak pernah taharusan. Nah, Allah memberi teguran, yaitu diceples-ples. Oh, dia gak tahu sholat,
semenjak pacaran, akhirnya Allah membuat teguran, yaitu membuat kamu putus cinta itu tadi, dan berpikiran untuk agar kembali ke jalan Allah itu tadi. Bisa jadi seperti itu, Allahu a'lam. Nah, langkah yang tepat untuk kita ketika putus cinta yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat pada surat Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat ke-38 ayat ke-28 maaf, yang berbunyi alladzina amanu wa tadma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yang artinya yaitu tanda kurung orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah Allah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Orang yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap hal yang dikerjakan tentu akan memiliki dorongan positif dalam diri dan jiwanya. Nah, jangan segan-segan untuk kembali kepada Allah ketika galau, ketika timbul masalah. Justru Allah itu menunggu kamu. Jadi kalau ada masalah gitu ya curhat aja sama Allah, minta petunjuk, minta arahan, pasti akan diberi jawabannya. Yang keempat, jika masa lalu terus menghantui, masa lalu biarlah berlalu. Jangan pernah takut untuk memulai masa yang sekarang, yang mana ketika kita sudah di masa depan ya, tetapi kita mengulang kembali ke masa lalu ya sama aja masa depan kita ya balik mana lah nang masa lalu, gak maju-maju lah, mundur ya. Saya ambil contoh, kita sepakat bahwa mengkonsumsi narkoba itu haram. Nah, ketika ada orang yang melakukan, semoga kita bukan yang melakukan ya, saya ambil contoh orang ini melakukan dan dia digerebek, di penjara, lalu dia ketika di sel tahanan dia tuh hijrah bla 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 bla, terus hijrah lah menjadi yang lebih baik, terus ketika keluar malah mengkonsumsi narkoba lagi, ya sama aja dong. Ketika bebas ya harusnya layaknya ketika kita di tahanan kan menjadi pribadi yang lebih baik kan ya, tobat ya, ketika keluar ya kita lakukan aja hal yang sama seperti itu. Jangan malah kembali lagi menjadi pengkonsumsi narkoba. Jangan sampai di masa yang sekarang kita ulang kembali masa yang lalu. Lebih baik kita filter, semisal kita keluar dari penjara itu tadi kan ya, sudah benar menjadi pribadi yang lebih baik, ya sudah kita lakukan aja. Menjauhi barang-barang haram itu. Menjadi diri yang lebih baik lagi untuk di masa sekarang, ya untuk masa depan. Seperti itu. Yang kelima, ketika cinta bersemayam. Cinta merupakan fitrah yang diberikan oleh Tuhannya. Semakin dalam rasa cinta, maka semakin dalam pula rasa takut untuk kehilangan. Anak muda sekali nih. Semakin dalam cinta, semakin besar pula kerelaan untuk berkorban. Semua kembali ke perasaan jiwa masing-masing, bahwa cinta merupakan kesucian hati. Jika ia dihadirkan untuk kita jangan pernah membenci. Jika cinta itu datang dan menghampiri diri, sambutlah cinta dengan kesucian, dan jangan kau kotori karena cinta buta. Terdapat pada Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-31 yang bunyinya Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, jika kamu dalam kurung benar-benar mencintai, tutup kurung, mencintai Allah ketika
Ikutlah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, bagi Anda yang sedang kasmaran atau cinta, senang terhadap ukti-ukti hamba Allah, dekati dulu penciptanya, lalu meminta petunjuk. Cocok dah arek iki kayak aku. Petunjuk salat malam, istighoro, pantas gak ngono. Niscaya Allah alam lah, Allah akan memberikan jawabannya. Yang terakhir, mungkinkah kita dapat hidayah? Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang memberinya hidayah. Na'udzubillahi min dzalik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah pasti dinanti-nanti oleh banyak orang, akan tetapi ada juga yang menanti-nanti hidayah tanpa adanya usaha. Keinginan yang besar tanpa adanya usaha, ya sama halnya kamu dulunya nakal ya, pengen jadi pribadi yang lebih baik, tapi kamu tidak ada usaha meminta petunjuk hijrah, biasa-biasa aja ya, tidak bisa dong. Harusnya ya kamu gerak dulu, bertobat, sholat diperbaiki, kita sering baca Quran, sering berjalannya waktu akan Allah itu memberikan kamu hidayah. Sering berjalannya waktu, Allah alam. Jangan hanya angan-angan, namun Allah butuh usaha kamu. Keinginan yang besar tanpa adanya eksekusi akan menjadi halusinasi. Asik. Terdapat pada Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang artinya sponsor. Oke, Usman. Yang artinya, hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, dan kami akan menjauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dalam kurung dosa-dosa dalam kurungmu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ada 3 kunci dari Allah apabila kita melakukan sesuatu di jalannya. Yang pertama, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Yang kedua, man sobaro zafiro, siapa yang bersabar dia akan beruntung. Yang ketiga, man sa'aro ala darbi wassola, siapa yang berjalan di jalurnya atau di jalannya, maka dia akan sampai. Allahu alam. Oleh karena itu, memilih jalan yang baik atau buruk hakikat ini diterima oleh kalbu setiap masing-masing manusia ya. Hidayah bukan dinanti-nanti, namun kita jemput hidayah tersebut sehingga kita mendapat sebuah cahaya terang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ya mungkin segitu saja poin-poin penting dari bedah buku Jangan Takut Kita Punya Allah. Kita lanjut ke sesi tanya jawab dan sesi diskusi ya. Kita saling bertukar pikiran ya. Di sini kita sama-sama belajar, kita juga tidak wah
pinter dewe enggak, kita juga sama-sama belajar, kita juga berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita jalan bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah haq, fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.